Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk wawancara hari ini. Sebelum kita mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, Pak. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Putus Angela tuh. Priyatna. Saya Fani Riani. Saya Gemma Putri Jailani. Saya Hai Rafifah. Saya Trina Rafni Amelia. Saya Cindy Mustafa. Kami merupakan mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dan kami diberikan instruksi oleh dosen pengampu kami untuk mewawancarai salah satu pendiri badan usaha mengenai tahapan atau prosedur dalam mendirikan badan usaha serta dari segi legalitasnya. Semoga percakapan kita hari ini bisa memberikan inspirasi bagi banyak orang yang ingin memulai bisnis mereka sendiri. Sebelumnya, apakah Bapak sudah siap untuk wawancara hari ini? Oke, sudah siap. Oke, baik. Mungkin sebelum ke pertanyaannya, dipersilakan kepada Bapak untuk memperkenalkan diri dan juga bisnis yang Bapak dirikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni Yahya atau Dodo Jalani. Di sini memperkenalkan diri tentang eh, usaha saya. Di sini tuh usahanya tuh jenisnya bidang fashion atau jenisnya bidang kita dikenalnya fashion designer gitu. Berarti kan eh, butik atau pakaian gitu ya. Pakaian, pakaian. Jadi tadi sudah dijelaskan mengenai bisnis yang Bapak dirikan, butik ya, butik fashion designer. Jadi tahap awal apa sih yang Bapak lakukan ketika memutuskan untuk mendirikan badan usaha butik ini dan apa yang menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan jenis badan usaha, misalnya PT, CV, atau yang lainnya? Kita oke, ini bidang ini pertama ke hobi dulu ya. Nah, hobinya bidang ini awalnya hobi, terus coba saya perdalam eh, membuka membuka bidang ini, tapi nggak sampai ke CP ya, nggak sampai ke PT juga, cuman baru sampai ke apa ya, perorangan lah ya, itu usaha perorangan. Jadi tahap awal apa yang Bapak lakukan ketika pas buka usaha ini? Jadi ada tahap apa setelah Bapak buka usaha ini? Apa yang Tahapnya, oke, tahapannya sih kita awalnya memang em, memperdalam ilmunya dulu, belum sempat buka gitu. Tapi untuk di situ tahap awalnya menyediakan barang-barang atau alat-alat atau mesin-mesin yang akan kita eh, siapkan untuk buka tahap awalnya gitu. Lalu kita bekerja sama dengan salah satu salon kecantikan ataupun ada IO gitu yang event organizer gitu. Terus mereka membutuhkan kita, tenaga kita gitu. Terus kita mm, menyiapkan semua itu, lalu kita setelah merasa oke, lalu kita membentuk usaha ini atau membangun usaha ini. Walaupun pada saat itu belum sampai tahap izin usaha atau punya siup ya, belum keluar siup, tapi kita udah punya eh, rencana itu udah disiapkan. Setelah jalan baru siup, eh, izin siup dilanjut gitu baru keluar. Makanya izin siup lebih belakangan daripada buka usahanya. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin pertanyaan selanjutnya bakal diutarakan sama teman saya. Ya, izin bertanya Bapak. Nah, bagaimana sih proses pengurusan legalitas usaha seperti akta pendirian, NIB, TDP, SIUP, dan lain-lain, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga badan usaha yang Bapak jalanin sekarang ini mendapatkan izin resmi beroperasi? Seperti itu. Waktu itu eh, kita izin usahanya mengisi formulir, tapi yang bantu ngurusnya tuh kita pakai eh, pakai apa namanya, pakai tenaga yang bantu itu. Jadi kita dibantu gitu dengan pakai biro jasa lah ya.
Seperti itu. Terus lamanya eh, saya rasa berapa bulan ya? Sebulan, 3 bulan mungkin. Baru keluar ya surat eh, izin usahanya. Begitu. Oke, selanjutnya dilanjut oleh teman saya. Baik, Bapak berarti Bapak menggunakan biro jasa ya, Pak? Boleh nih, Pak, ceritain pengalaman Bapak dalam bekerja sama sama mereka. Kan Bapak tadi kan dibantu ya proses legalitas dan lain-lainnya. Boleh diceritain, Pak, pengalaman Bapak bekerja sama dengan... Oke, biro jasa itu umum mungkin caranya sama seperti kita ngurusin surat-surat kendaraan, mobil atau motor atau apapun mungkin sama. Kita harus mengeluarkan uang ya untuk mereka. Lalu yang saya rasain tuh ya nggak apa-apa. Yang penting ternyata memang benar-benar terbukti keluar dan bisa hasil-hasilnya tuh bisa kita manfaatin sampai sekarang. eh Bukti siup itu dibutuhkan sampai sekarang berjalan dari tahun 2002 itu sampai sekarang masih dibutuhkan karena kita ada hubungan dengan perbankan kan yang membiayai usaha kita. Jadi perbankan itu akan meminta yang namanya bukti izin usaha tadi kan harus dilampirkan. Padahal si izin usaha itu juga ada kadaluarsanya kan cuma 5 tahun sekali kan jadi kayak harus diperpanjang lagi dan harus diperpanjang lagi si para biro jasa itu kadang kita pakai kadang enggak. Setelahnya tuh enggak pakai dia lagi karena orang banknya sendiri yang bantu kita seperti itu. Oke, mungkin kedepannya kami ingin juga nih Pak membuat surat izin usaha. Nah, kalau boleh tahu apa tantangan terbesar yang Bapak alami dalam proses pengurusan surat perizinan ini atau legalitas usaha? eh Mungkin kalau kalau yang saya dengar dari orang yang sama dengan kita ada yang survei kan tempat usahanya disurvei terus eh, lebih masuk ke tadi ya ke perorangan atau ke CP atau PT. Nah, itu kan berbeda ya. Dari situ. Terus apa ya? Tadi apa deh? Sorry. Kesulitan Bapak dalam membuat legalitas Oh, usaha ini. oke. Mungkin kesulitannya sih karena dibantu tadi ya caranya sih seperti gini. Misalnya ini perorangan. Terus kan kita, kalau punya usaha kita kan cuma perorangan. Jadi bukan PT, bukan CP. Jadi mereka tuh orang-orang siup bagian izin usahanya tuh meminta data kayak ditanya omset gitu, ditanya omset, terus ditanya nanti tuh kan akan didaftarkan ke bagian perpajakan kan. Nah, di situ aja sih yang kayak harus ngikutin ngikutin aturannya kan. Kita harus izin harus harus awalnya kan kita nggak punya kartu NPWP gitu. Harus dicocokkan begitu-begitu sih. Yang kesulitannya di bagian itu. Berarti selama Bapak membuat legalitas ini cuma mengikuti prosedur dari mereka dan melengkapi data-data yang lainnya ya Pak? Iya, iya, Hmm, seperti itu sih. Iya. baik. Selanjutnya dilanjutkan teman saya. Oke, saya izin melanjutkan pertanyaan. Jadi, setelah mendapat surat izin usaha, apakah Bapak merasakan dampak positifnya atau ada akses ke peluang bisnis baru, serta seberapa penting sih izin usaha ini buat kerjasama dengan mitra bisnis? Yang tadi disampaikan awalnya nggak ngerasa eh nggak berasa bermanfaat karena o- awalnya kita nggak memakai uang atau bantuan dari bank. Tapi setelah kita memakai bantuan dari bank, disitulah kayak tanpa
kayak tanpa SIUP, izin usaha itu kayak nggak bisa, harus harus punya kan. Nah, kalau udah menggunakan bantuan bank itu harus punya dan kayak wajib punya deh gitu. Manfaatnya ya gitu, berkembang dong usahanya karena dibantu dari bank kan, berkembang mau 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 buka usaha banyak jenisnya juga kayak udah tahu kan caranya. Terus kayak apa sih, perkembangan usahanya juga jadi jalan, jadi kita bisa bikin cabang gitu, bisa kayak berkembang lah gitu dengan bantuan eh, dana dari bank itu. Untuk usaha kayak gini tuh kayak bermanfaat sih. Terus ya intinya eh, sempat sampai jalan dan berkembang itu aja sih dari bantuan awalnya, izin usaha itu. Izin usaha itu terus diterima sama bank dan cek segala halnya cocok, ya udah itu diterima sama bank gitu. Berarti banyak manfaat yang kita dapatkan ya, Pak. Iya, banyak manfaatnya, banyak. Baik, Pak. Selanjutnya dilanjutkan teman saya. Baik, mohon izin ya Pak, saya ingin mengajukan pertanyaan yang terakhir. Jadi bagaimana Bapak memastikan bahwa bisnisnya itu terus mematuhi peraturan hukum dan perizinan yang berlaku? Bagaimana memastikan bahwa bisnis mematuhi ya, maksudnya? Bagaimana Bapak memastikan bahwa bisnis yang Bapak jalankan itu terus mematuhi peraturan hukum dan perizinan yang berlaku? Oke. eh mematuhi itu karena memang ada permintaan sih. Karena kita main main dana dibantu sama bank, jadi harus mengikuti, mematuhi. Kalau enggak tuh ya bank enggak akan menyetujui apapun yang kita butuhkan kan, seperti itu. Jadi ngikutin hukum aja. Hukumnya kan kayak gitu misalnya. Ikutin aja hukumnya. Jadi kita merasa kayak diberikan modal terus lah ibaratnya. Nggak pernah kurang modal ibaratnya. Karena kita ngikutin terus gitu. Itu sih. Iya, baik Pak. Oke Pak, mungkin ini menjadi pertanyaan penutup. Kira-kira ada nggak sih Pak saran dari Bapak untuk calon pengusaha yang mau mendirikan badan usaha dari segi legalitas dan prosedurnya? Mungkin fokusnya ke bisnis apa dulu ya. Karena saya nggak nguasain bisnis lain kan. Jadi cuma bisa menjelaskan bisnis saya aja gitu. Kalau yang ingin mendirikan badan usaha ya seperti yang langkah tadi, mempersiapkan segala peralatan atau rencana yang kita akan bentuk. Kalau di bidang saya itu mungkin menyiapkan kayak mesin, kayak tempat kontraknya yang lebih tepat di mana gitu. Eh, terus setelah semua lengkap ya baru menyediakan. Lebih baik sih memang langsung izin usaha, langsung mengajukan izin usaha. Artinya siup-siup itu harus diterima, harus harus bareng, mungkin lebih baik. Kalau saya waktu itu tidak bareng. Jadi saya jalan usaha dulu baru izin. Begitu. Oke, terima kasih banyak Pak atas waktu dan jawaban-jawaban yang sangat berharga. Kami sangat mengapresiasi Bapak yang telah berbagi pengalaman dan juga pengetahuan tentang tahapan serta aspek legalitas dalam mendirikan badan usaha. Nah, informasi ini pastinya penting ya, dan sangat berguna bagi kami sebagai mahasiswa maupun buat calon pengusaha lainnya yang ingin memulai bisnis mereka. Kami berharap bisnis Bapak semakin sukses dan terus berkembang. Sekali lagi, terima kasih Amin. banyak atas kesediaan dan kerjasamanya dalam wawancara ini. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, kami ingin meminta izin apakah Bapak bersedia untuk berfoto bersama kami di Zoom ini sebagai dokumentasi kegiatan wawancara ini. Baik, saya bersedia. Saya mohon maaf dengan kekurangan dan apa dengan yang saya Iya, Pak. eh, sampaikan ke
mahasiswa yang ambil di sini ya. Mohon maaf. Iya, Pak, tidak Iya. apa-apa. Malah kita yang berterima kasih banyak. Oke, mungkin Iya. kita dokumentasi dulu ya, teman-teman. Saya yang pandu. Oke, mungkin sekali lagi. Satu, perlu. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Sekali lagi terima kasih banyak ya, Pak, atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya Pak. Terima kasih Bapak. Oke, Bapak boleh silakan keluar kalau misalkan tidak, misalkan ada aktivitas lain. Sama-sama.